Malam hari ini khatam salah satu dari harakatul Rasul. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kelompok ini kemuliaan dan keluhuran dan kebahagiaan dari cahaya kemuliaan Al-Quran di dunia dan di akhirat, dibimbing dengan akhlak Al-Quran, dibimbing dengan cahaya kemuliaan Al-Quran. Dan bagi kita semua yang turut menyaksikan khatam ini, maka tentunya kebahagiaan pahala dari amal-amal seseorang sama seperti kita mengamalkannya, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Sahih Muslim, barang siapa yang mengucapkan doa min dhahiril qalb, dengan suara yaitu dari dasar hatinya, yang keluarkan doa itu, ia ucapkan untuk mendoakan temannya, saudara muslimnya, maka malaikat berkata amin walaka mithlu, amin dan bagimu sebagaimana doamu untuk keluargamu, untuk saudaramu. Sebagaimana kita mendoakan para khatimul Quran, maka Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pula semoga kepada kita pahala khatimul Quran. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah,
selanjutnya kita lanjutkan langsung kepada hadis yang masih merujuk kepada bab pembahasan kita dalam kitab Risalatul Jami'ah, hadis riwayat Sahih Bukhari yang akan kita baca bersama-sama. Kita di zaman hayat pada malam hari ini. Hadis yang akan kita baca bukan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma farada Rasulullah zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin ala al-'abdi wal-'urri wal-dhakari wal-untha was-saghiri wal-kabiri minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila salati. Hadits sahih riwayat rawahu Imam Bukhari fi sahihain. Hadirin hadirat, kita telah di pembahasan mengenai zakat. Karena kita percepat saja ya pembahasan di Risalatul Jami'ah, karena pembahasan secara lebih lengkapnya insyaallah akan kita bahas di nanti, karena setelah ini nanti ada bab tauhid ya, lalu kemudian ada usaha para dulu masuk malam Selasa kemarin itu ke Bogor ya kita dibawa nggak semua pahalanya dihadiri semuanya insyaallah khatam di Bogor ya. Habib khatam di Bogor ini kemana-mana mimpin Habib ini ya. Di sini mimpin kalimatul talqin, di setiap tempat khatam di luar Batam, khatam di Kempang, di mana beliau imamnya. Semoga Allah panjangkan usianya dan jadi pembahasan kita di dalam kitab ini, hadis ini bahwa masih terikat kepada bab zakat. Sebenarnya kita masih belum puas dengan bab salat, masih perlu banyak yang diperjelas. Tetapi di dalam ini, karena sudah waktunya kita ini zakat fitrah, masih banyaknya pertanyaan kepada contact person tentang ketidakfahaman sebagian orang mengenai bagaimana mengenai permasalahan masalah zakat. Zakat itu ada 7 macam ya, tidak bisa jadi 8. Yang berhak kena zakat bukan kena zakat, yang berhak mendapat zakat juga ada 7. Ada yang ke-8-nya sekarang sudah tidak ada. Hadirin hadirat, kenapa? Nanti kita jelaskan. Ya, di sini dijelaskan bahwa
Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal-'urri wal-dhakari wal-untha was-saghir wal-kabir min al-muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khuruji an-nas ila salat. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa amqadana min dhulmatil jahli wad dayaji. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luhur. Jiwa kita bergetar, jiwa kita merintih, sanubari kita terasa bingung keluh akan berpisah dengan bulan cahaya, dengan detik-detik cahaya, dengan nafas-nafas cahaya, dengan kalimat-kalimat cahaya di bulan yang paling bercahaya, di bulan Ramadan Sayyidus Syuhur, di saat diturunkannya Al-Quranul Karim, di saat Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada istrinya, alummu ilayya, alummu ilayya, alumuni, tutupi aku, tenangkan aku. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun ditenangkan oleh istrinya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan ruh, dalam keadaan getaran yang sangat dahsyat di dalam hatinya ketika pertama kali berjumpa dengan Jibril alaihi salatu alaihi salam. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Dan sampailah waktunya untuk cahaya itu mulai diturunkan, yaitu Al-Quranul Karim mulai diturunkan. Beberapa sekian ayat mulai turun di malam 17 Ramadan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kejadian itu adalah tepat 13 tahun sebelum keberangkatan Nabi yang setelahnya akan hijrah menuju Madinatul Munawwarah. Malam pertamanya malam nuzul Quran, malam yang mencekam, di malam yang demikian gelap gulita, tiba-tiba datanglah Jibril alaihi salatu wassalam membawa firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq ila ayatil khamisah, maka sampai ke ayat 5. Setelah itu ayat yang selanjutnya turun. Sebagian ulama mengatakan surat Al-Muzammil, yaitu yang kedua turun adalah ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila ila akhir. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dalam kebingungan ini Rasulullah SAW mau musyawarah, tapi pada siapa? Tidak ada yang mengerti apa itu. Semua orang bilang jin kali, setan kali datang. Maka Rasulullah SAW pun sedih. Dalam kesedihannya maka ia pun berkata, khasyaitu ala nafsi, aku risau akan diriku. Riwayat Sahih Bukhari. Aku risau akan diriku.
Maka maksudnya jangan-jangan aku ini tidak waras melihat hal-hal yang seperti ini, orang lain tidak melihat. Maka berkatalah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, istri beliau, berkata, wallahi la yukhzika Allah ya Muhammad. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu wahai Muhammad. Kau menyambung silaturahim, kau menyambangi orang-orang yang sakit, kau membantu orang-orang yang susah, kau orang yang paling baik di Makkah ini, dan kau bergelar al-amin. Wallahu la yukhzika, wallahu la yukhzika Allah ya Rasulullah, la yukhzika Allah abada. Sungguh Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya wahai Muhammad. Maka ayat terus mulai turun dan turun dan turun dan demikian sampai suatu waktu ayat berhenti tidak turun, sampai dalam salah satu riwayat mencapai 6 bulan. Maka setelah itu Nabi SAW sudah bingung, hatinya sedih karena Jibril tidak lagi datang membawa ayat. Dan sedihnya bukan karena itu saja, tapi karena godaan orang-orang, ucapan orang-orang kepadanya yang mengatakan khadra syaitan alladzi fiki ya Muhammad. Oh, setan yang ada di dirimu sudah pergi wahai Muhammad ya, sudah sembuh ya dari sakitmu. Sakit hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibilang, disebut beliau seorang yang terkena kemasukan jin atau kemasukan syaitan, sedangkan dia adalah Rasulullah khatimul anbiya wal mursalin. Namun ayat tidak lagi turun. Maka saat itu tangis beliau dijawab oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairun laka min al-ula wa la sawfa yu'tika rabbuka wa tarda." Ayat ini panjang, tidak saya tafsirkan satu persatu, berkali-kali, beberapa kali pernah saya tafsirkan di majelis ini. Namun kalimat yang terakhir, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu dalam tafsirnya menjelaskan, belum pernah kami gembira dari satu ayat turun kecuali ayat ini, wala sawfa yu'tika rabbuka wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah Subhanahu wa taala akan memberimu anugerah sampai engkau puas dan tenang. Rasulullah, para sahabat tahu Rasulullah tidak akan tenang kalau masih ada satu umatnya di dalam api neraka. Kalau masih ada satu di antara kita di dalam api neraka, Rasulullah tidak akan tenang. Pasti akan terus meminta syafaat untuk dikeluarkan dari api neraka, agar berhenti jeritan dan lolongannya dari panasnya api dan siksaan api neraka. Jika ada di antara kita yang wafat saat ini wal'iyadu billah dalam keadaan belum tempat bertobat, sehingga ia harus melewati neraka sebelum masuk
masuk ke dalam surga, Rasulullah belum akan ridha sampai ke semua umatnya, bukan hanya saya hamba yang pendosa ini dan kalian, tapi semua umat beliau yang terdahulu dan yang akan datang. Masih ada satu yang tersisa, beliau belum puas, dan beliau dikatakan beliau akan diberi kepuasan oleh Allah, pengabulan doa beliau yang mengatakan bahwa bersimpan setiap dari riwayat Sahih Bukhari, setiap Nabi diberi kesempatan untuk meminta, tapi aku tidak meminta, aku simpan untuk umatku di hari kiamat, yaitu syafaat. Syafaatnya sudah dikabul oleh Allah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inilah sosok Sayyidina Muhammad. Maka Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha membawanya kepada salah seorang keluarganya bernama Waraqah bin Naufal. Barangkali dia ini tidak waras, maka berkatalah Waraqah, sungguh tampaknya itu adalah namus. Namus adalah bahasa Ibrani yang bermakna Jibril alaihi salam yang membawa wahyu. Sungguh engkau akan datang turun wahyu kepadamu banyak, dan kemudian akan terusir dari kaummu. Nabi berkata, aku akan terusir dari kaumku. Iya, kau akan terusir dari kaummu, dan kalau seandainya aku beruntung masih hidup, aku akan menjadi pembelamu saat kau diusir itu. Aku akan menjadi orang yang membelamu dengan nyawaku. Demikian ucapan Waraqah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kembali kita kepada hadis ini. Hadis ini tadi saya bicara potongan sedikit tentang nuzulul Quran. Ya, kan kita tidak bicara di Badar. Mengenai Badar sudah jelas. Ya, insya Allah ada bayangan pada hadirin siapa para ahli Badar itu. Orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang mulia, orang-orang yang berhati luhur, orang-orang yang tidak suka menyiksa, tidak suka menyakiti, tidak suka menzalimi, bahkan asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, bahwa mereka itu sifat-sifat mereka salah satunya adalah sangat keras kepada mereka yang non-muslim, dan mereka berlemah lembut di antara mereka satu sama lain. Para imam, di antaranya Imam Ibn Katsir dan lainnya, menjelaskan yang dimaksud adalah kerasnya keinginan sahabat untuk masuk Islamnya orang yang non-muslim, bukan bengis pada yang non-muslim, karena bengis pada non-muslim adalah mengingkari ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ayat-ayat lain yang banyak, dan dengan hadis-hadis lain yang banyak, dan dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau syaa rabbuka fa'amanu man fil ard afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin, dalam surat Qaf atau kama ya. Jadi kalau Allah kehendaki, Allah akan berikan hidayah pada semuanya. Tapi apakah kau membenci orang sampai orang itu menjadi mukmin, menjadi orang yang beriman? Kalau tidak beriman kau benci. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Kalimatul istifham di situ, tanda tanya di situ adalah merupakan perintah untuk nahi, untuk larangan agar jangan membenci orang yang tidak beriman. Kita memahami makna kalimat itu kan,
Kalau seandainya saya dikatakan kepada kita, apakah kalian membenci orang sampai orang itu beriman? Apa artinya kalimat itu? Artinya nahi, ya, justru melarang orang untuk tidak membenci orang-orang yang tidak beriman. Kenapa? Hidayah milik Allah. Justru harus dikasihani dan didoakan supaya hidayah makin banyak, ya. Dan selanjutnya mengenai hadis ini dari kitab Risalatul Jami'ah, tentunya imtal amr li syekhina, kita teruskan bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sejumlah 1 sa'. Sa' hanya 1 sa' itu adalah 4 mud. Mud itu genggaman tangan, itu mud segenggam begini. Mud nabawi berbeda dengan mud orang-orang yang lain. Mudnya Nabi SAW itu bisa orang lain bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit. Tapi yang dimaksud adalah 1 mud atau 1 genggaman Rasulullah SAW. Dan berapa jumlahnya? Jumlahnya 4 mud, tapi mudnya Rasulullah SAW. 4 mudnya Rasulullah SAW itu 1 sa' disebutnya di sana perhitungannya. Kalau kita gampangnya apa namanya 3,5 liter, ya, 3,5 liter mudahnya. Dijelaskan di dalam Musyarah Karim dan juga di dalam beberapa kutubul fikih dan juga oleh para ulama dan para guru-guru kita tentang munculnya banyak pertanyaan, bolehkah zakat fitrah itu dengan selain qutul balad, dengan selain makanan pokok? Jawabannya, pendapat yang terkuat adalah tidak boleh kecuali dengan qutul balad. Tapi pendapat lain mengatakan hal ini ikhtilaf. Pendapat lain ada yang mengatakan bahwa boleh dengan uang atau dengan lainnya, seperti Rasulullah SAW memerintahkan mengeluarkan ini. Yang diperintahkan itu adalah sa'an min sya'ir, ya, sa'an min tamr atau sa'an min sya'ir, 1 sa' kurma atau 1 sa' terigu, ya. Nah ini pikiran kepala udah ketumbar, mikirin song, mikirin syair, mikirin apa sih ini, ketupat lo beli di rumah. Dari nadiran dan dimuliakan Allah. Makanya saat berdoa di malam-malam bulan Ramadan yang masih tersisa, mohon kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahi rahmat dan mencintai kita. Kenapa? Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan mencintai kita, Allah memberi apa yang kita inginkan. Tidak perlu pakai minta, sudah diberi oleh Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kita teruskan lagi, ya. Jadi yang dimaksud itu adalah boleh dengan bahan pokok setempat, bahan pokoknya boleh dengan
apa saja yang disukai fuqara. Fuqara namanya apa? Ada satu kejadian, orang datang membawa beras untuk fitrah kepada seorang ibu-ibu tua, ibu-ibu dalam usia. Ibu itu bilang, kalau duit mau, kalau beras ogah. Ini hidup sebatang kara. Gue mau diusir dari kontrakannya kalau nggak bisa bayar kontrakan. Gimana kalau begitu? Dia tidak butuh nasi, dia butuh uang untuk membayar melunasi hutang daripada rumahnya. Sebenarnya tidak bisa kita mengeluarkan yang lain selain qutul balad, selain bahan pokok setempat. Karena ada zakat mal, ada zakat tijarah, ada zakat ma'din, ada zakat rikas dan lainnya. Di sini tidak ada kecuali zakat fitrah doang. Semestinya yang begini menerimanya dapat dari zakat mal. Jadi bukan bas itu, amil zakat itu bukan cuma ngurusin beras doang, zakat fitrah setahun sekali. Ya, dia ngurus juga zakat amal setahun sekali, orang-orang zakat harta, zakat perdagangan, zakat tambang, buah-buahan dan lainnya. Dia mengurus juga itu. Nah, itu dikeluarkan kepada siapa? Nah, yang uang seperti zakat harta nanti kita bahas di sini ya. Biarin dah, bludruk dulu, pokoknya dengerin aja dah. Paham nggak paham, enggak, ya nyantai. Tapi kalau dengerin nyantai asik, ya. Jadi, tapi karena tidak ada zakat yang lain, hanya zakat fitrah yang dikeluarkan di negeri ini dan di sebagian besar negara muslimin tidak mengenal 6 zakat yang lainnya. Nah, inilah yang menjadi masalah. Ada yang hadirat yang dimuliakan Allah. Di sini Nabi SAW menjelaskan, mengeluarkan satu sok, yaitu dia dengan mudahnya 3,5 liter untuk semua, harus mengeluarkan bagi yang mampu. Apakah ia seorang hamba sahaya, apakah ia seorang merdeka, laki-laki, perempuan, besar, kecil, yang penting selama ia muslim, maka diperintahkan untuk mengeluarkan zakat. Dan akhir waktunya adalah sebelum selesainya orang-orang untuk salat Id. Zakat tersebut dikeluarkan sebelum orang-orang berangkat untuk salat Id. Ini maksudnya batas akhirnya. Jangan lebih dari itu, hukumnya dikeluarkan haram, tapi tetap harus dikeluarkan. Loh, kok haram tapi kok harus dikeluarkan? Ya haram maksudnya apa? Kena dosa karena nggak dikeluarkan zakatnya di waktunya. Sudah terlambat waktunya baru dikeluarkan. Wajib mengeluarkannya. Sudah mengeluarkannya, kena dosa juga di atasnya. Kenapa? Karena terlambat. Kecuali kalau dia mempunyai udzur, ya. Hidup sendiri sebatang kara, sebatang pohon. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tidak ada keluarga, tidak ada saudara, sendirian saja. Dia tinggalnya misalnya di Jakarta, dia umrah pulang ke sini belum melakukan zakat, untuk zakat fitrahnya belum dikeluarkan. Dalam perjalanan ini dia nyampe ke sini sudah lebaran, dalam jadwalnya itu tidak boleh dia keluarkan di tempatnya, jadi harus keluarkan di sini.
Kalau dia kerja dimanapun, dia harus mengeluarkan di tempat dia tinggal, bukan di tempat dia kerja. Kalau dia keluarkan, tidak bisa. Karena apa? Karena dia sudah sampai ke sini, sudah selesai Idul Fitrinya. Jadi bagaimana kalau sudah seperti itu? Nah, kalau seperti itu betul. Tapi tetap wajib dikeluarin. Ya, itu untuk badan kita, mensucikan tubuh kita dari banyaknya dosa-dosa dan kesalahan di dalam tubuh kita ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengambil daripada pahala amal daripada berzakat itu untuk menutupi bolong-bolongnya amal-amal dalam tubuh, dalam badan kita ini, ya, mulut, pendengaran, telinga, mata, tangan, ganggu orang lain dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu butuh untuk ditambal, yaitu ditutup, dalam artian bukan ditutup, dijahit mulut bukan, dan itu jahit mulut nongkrong di Senayan bukan begitu, ya. Dan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah tentunya menutupi dosa-dosanya, aib-aibnya itu. Hadirin-hadirat yang mulia Allah, yang berhak menerima zakat itu ada 7, dulu 8, sekarang udah gak ada lagi, jadi 7. Ya, siapa mereka? Mereka fuqara, masakin, al-amilin 'alaiha, orang-orang fuqara, orang-orang miskin, orang-orang yang bekerja untuk ngurusinnya, ngurusin zakatnya, membagi-bagikannya, menerimanya dari orang yang mau berzakat dengan taukil dan dengan lafaznya, ya, saya titipkan zakat ini kepadamu atas nama saya dan istri saya dan anak-anak saya terima atas ini orang ibadah di zakat. Semua juga udah ngerti begitu, tapi itu sebagian dia katanya nggak mungkin begitu lagi sekarang. Oh ya, itu mungkin itu sempalan abad ke-18, ya, pakai zakat profesi, bid'ah, syirik, segala bid'ah, syirik. Dia sendiri bid'ah. Zaman Nabi kan juga ada nggak ada? Berarti bid'ah. Dia sendiri bid'ah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semua yang bid'ah dalalah, semua yang dalalah benar, semua yang sesat di neraka. Semua bid'ah, semua yang baru adalah sesat, dan semua yang sesat di neraka. Berarti semua yang hidup selain di masa Nabi neraka semua, nggak ada yang Islam. Kenapa? Bid'ah semua. Zaman Nabi nggak ada hal baru. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita lanjut. Fuqara, masakin, amilin 'alaiha. Cuman ini amilin 'alaiha ini orang yang bekerja mengurus zakat ini harus diperhatikan nih sama ulama-ulamanya, sama kiai-kiainya. Ya. Kenapa? Karena kadang-kadang belum ke fakir miskin sampai amil sudah ambil duluan. Ya. Ini baru datang 1 buah bungkus beras, belah pojok sana udah 10 karung. Apa tuh pojokan? Buat amil. Amil. Fuqara belum sampai, masakin belum sampai, amil udah ambil duluan. Kurang gitu. Ya, jangan gitu. Ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan lagi. Dari yang pertama tadi fuqara. Fuqara itu adalah orang yang hidupnya apa
penghasilan hidupnya kurang dari 50% kebutuhannya, itu fuqara. Fuqara ini misalnya orang berbeda kebutuhan hidupnya. Kalau dia sendiri, atau dia bersama istri, atau dia bersama anak, anggaplah satu orang kebutuhan hidupnya yang primer loh ya, sandang pangan, makan, tempat untuk berteduh ada, makan minum ya, dan hal-hal yang sangat primer, ngerti kan? Nggak perlu saya perjelas ya, hal-hal yang sangat dibutuhkan, itu hal-hal yang sangat diperlukan sekali, yang kalau tidak ada akan menyusahkan ya, itu namanya primer. Tapi itu fuqara, tapi ngambil zakat, tapi dia punya motor. Tadi dulu motornya dipakai apa? Dipakai ngojek. Ngojeknya bisa dapat berapa? Kebutuhan dia berapa? Kalau ternyata kebutuhan dia masih di bawah 50% daripada pemasukannya, maka dia fuqara. Walaupun dia punya mobil, menyewakan mobil. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, karena itu dipakai usaha olehnya. Barang-barang yang dipakai oleh usaha lain lagi, mesti diperjelas gitu. Ada orang nggak punya apa-apa, cuman punya di lemari ada beberapa potong emas murni. Jangan ngaku-ngaku enggak, cuman punya beberapa potong kecil, punya mobil bukorok, ngambil zakat. Masa saya cuma punya berapa potong emas, jadi bilang saya tidak boleh sebut bukorok, sedangkan saya cuma punya itu doang. Iya, tapi kan harganya lain ya. Jadi kebutuhannya tidur deh ya. Kebutuhannya melebihi 50% daripada pemasukannya, bukan kebutuhannya, pemasukannya ya, melebihi 50% dari kebutuhannya. Kebutuhannya satu bulan 100.000 misalnya, dia pemasukannya dalam pekerjaannya itu 50.000 bawah. Nah ini fuqara namanya. Nah ini berhak zakat. Yang kedua masakin. Masakin itu orang yang kebutuhannya 80% ke bawah. Pemasukannya 80% daripada kebutuhannya. Misalnya kebutuhannya 200.000 sebulan, dia cuma punya pemasukan 80% dari itu. Misalnya kebutuhannya 1 juta sebulan, kenapa? Karena dia punya banyak anak, karena dia anak-anaknya sekolah dan lain sebagainya, rumahnya ngontrak apa adanya dan lain sebagainya, tinggal di Jakarta di tempat yang biaya hidupnya besar, maka ia membutuhkan 1 juta misalnya setiap bulannya misalnya. Berarti kalau dia punya pemasukan 800.000 pemasukannya setiap bulan, dia masih kekurangan 200.000, berarti dia termasuk masakin. Ya, nah ini yang begini boleh diberi, bukan boleh, berhak menerima zakat. Ya, yang pertama fuqara tadi sudah, yang kedua masakin tadi sudah. Saya peringkas saja ya, nanti kan bab zakat dibahas lagi di sini. Ya, ini kita ringkas ini. Ya, waktunya juga kan harus kita lihat juga, gitu ya. Yang ketiga, mudah-mudahan keburu nih.
Ini harus diselesaikan semuanya. Kenapa? Karena habis ini habis. Kalian kan mesti bubar nanti mengeluarkan zakat mungkin, atau ada yang sudah mengeluarkan. Ya, kapan mengeluarkan zakat kan sudah saya sampaikan. Sudah saya sampaikan belum? Sudah kan? Waktunya kapan mengeluarkan zakat zakat fitrah itu kapan waktunya mengeluarkannya, ya sudah disampaikan ya, sudah belum? Sudah. Jadi yang pertama tadi fuqara itu jamak dari fakir, artinya fakir orang miskin, sangat miskin, kira-kira gitu. Yang kedua, miskinnya nomor 2, kombes yang miskin, ya. Yang ketiga ini amili, orang yang beramal untuk orang-orang yang berzakat. Dia kan ngorbanin waktunya juga. Nah, dia berbuat itu, dia mempunyai hak juga mendapat zakat, dia mustahil zakat. Yang ketiga, yang keempat, al-gharimi, orang-orang yang terjebak hutang. Fuqara, masakin, amilin alaiha, wal gharimi, dan orang-orang yang terjebak oleh hutang. Orang yang terjebak oleh hutang berhak mendapat zakat. Pesantren, masjid, majelis taklim tidak berhak mendapatkan zakat. Mau zakat fitrah, mau zakat mal, mau zakat tijarah, tidak berhak. Tapi kalau seandainya ada di antaranya yang fuqara, yang masakin, atau yang nanti masih banyak lagi nih yang masuk. Di antaranya gharimin, misalnya gini. Nih ada satu orang mau memugar masjid tua misalnya, masjid udah tua, udah roboh. Udah saya pugar, saya siapkan uangnya berapa? 500 juta misalnya, biar dipugar bagus. Tapi ini uang zakat harta saya, bukan zakat fitrah, zakat harta. Ini zakat harta, ini zakat mal. Boleh nggak saya keluarkan untuk nggak boleh? Nah, terus gimana? Masjidnya roboh, nggak ada lagi yang membantu. Gimana caranya? Ada caranya para ulama memberikan hilah. Hilah itu jalan keluar, yaitu satu orang di situ pinjam uang pada dia 500 juta. Ya, pinjam uang kepada dia 500 juta karena dia berhutang, yang hutangnya karena Allah, hutangnya di jalan Allah, dia berhak menerima zakat. Ya udah, berhak menerima zakat. Aku berzakat 500 juta yang sudah kuberikan padamu itu kujadikan zakat karena kau seorang yang berhutang. Nah, itu bisa diputar doang. Makanya kalau fuqaha gampang aja. Ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dia juga, ya, uang dia juga yang dipakai, tapi diputar jalannya begitu. Nah, kalau seandainya seseorang pimpinan masjid atau pimpinan ma'had, pimpinan pesantren atau pimpinan tempat-tempat syiar punya hutang, berhak menerima zakat. Dianya, bukan majelis taklimnya atau masjidnya atau tempat peribadatannya atau pesantrennya. Al-gharimi, ya, orang-orang yang berhutang untuk maslahat Islam. Al-gharimi, lalu setelah itu adalah mu'allaq qulubuhum, orang-orang yang baru masuk Islam boleh dapat zakat. Tadi orang yang dapat punya hutang, ya, dia berhutang, dia tidak berhak menerima zakat. Kalau zaman sekarang sih jarang yang begitu.
Iya, mau berani utang 500 juta untuk masjid, dikasih zakat fitrahnya 3,5 liter beras, telat 500 juta, gantinya 3,5 liter beras. Nanti dimuliakan Allah, mesti orang yang ikhlas. Kalau orang yang ikhlas ada, orang yang memberi ada, jadi dah tinggal diputar-putar aja itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita lanjut. Mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, mendapatkan zakat. Udah berapa nih? Fuqara, masakin, amili, orang yang melakukannya. Gharji, orang yang berhutang. Mu'allaf, lalu orang-orang yang, nah ini sudah nggak ada nih, yang ke satu dari antara 8 itu sudah nggak ada, yaitu orang-orang yang sedang membayar dirinya untuk dimerdekakan. Sekarang kan hamba saya udah ada, udah nggak zaman lagi, nggak ada zamannya. Sekarang ada hamba saya, nanti bakal ada lagi hamba saya, tapi sekarang nggak ada hamba saya. Jadi ini yang saya katakan, boleh dikatakan tidak ada sekarang, tapi tetap namanya 8 ya di dalam surat Taubat. Ya, itu tercantum semuanya ya. Dari hadirat yang dimuliakan Allah. Lalu setelah itu adalah orang-orang yang fisabilillah, orang-orang yang di jalan Allah Subhanahu wa taala doya ya. Jadi orang-orang yang orang-orang yang mujahid fisabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kalau tidak mempunyai gaji, tidak ada penghasilan, itu kita punya tentara itu. Nah tentara itu kan ada bulanannya. Kalau nggak ada, mereka berhak mendapatkan zakat. Bukan hanya fitrah, tapi fitrah, zakat harta, zakat yang lain-lainnya, yang 7 macam zakat itu mereka berhak mendapatkannya. Kenapa? Karena mujahidin siap tempur kapan diperlukan. Mereka berlatih dan lain sebagainya untuk bertahan atau melindungi wilayah, melindungi bangsa, melindungi negara, ya perlu dizakati, ya. Tuh. Lalu Ibn Sabil ini orang-orang yang kehilangan, kalau zaman sekarang hampir mustahil, tapi bisa saja terjadi, ya. Hampir mustahilnya begini. Orang mau pulang ke rumahnya, tapi dia kehabisan uang atau kehabisan pangan hingga tidak bisa sampai. Nah ini berhak mendapat zakat sesuai banyaknya kebutuhannya untuk pulang ke kampungnya. Zaman sekarang kan udah ada ATM, ya. Zaman sekarang kan udah ada handphone. Di sini nih, jemput dah. Saya kira gitu, ya. Zaman sekarang, ya. Tapi bisa aja kalau kecopetan, ya, nggak bisa menghubungi semua kartu-kartu ATM, semua segala hilang. Mau gimana? Mau hubungi siapa? Ya menghubungi polisi, mau apa? Nah, yang orang seperti itu, Ibn Sabil mau pulang ke rumahnya, tapi tidak mempunyai ongkos, dia berhak mendapatkan zakat. Ibn Sabil, ya. Udah 8 selesai. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, insyaallah
Nih pada mau mudik semua nih apa enggak? Rata-rata Betawi yang di sini semua gitu ya. Orang sini gitu yang kita lihat dah. Di Jakarta kalau nggak di orang luar kayak apa ya? Enak, sepi, ya, agak macet, nggak ribet. Gitu masuk dari luar, udah nggak boleh mau dekat belum waktu maghrib udah kayak ampunan. Udah, ya, udah nggak bisa ditahan lagi yang emosi, yang ini dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Ini bulan Ramadan, tapi begitu udah dekat-dekat Lebaran, banyak kan yang mudik, enak. Di Jakarta adem, ayo mau nikmatin jalan-jalan tol Jakarta, ya itu waktu-waktunya sebelum Lebaran atau 1-2 hari sudah Lebaran. Kalau kata nih mereka mungkin dengar nih, lihat dan menyaksikan orang-orang Singapura, orang-orang dari Malaysia, mereka bilang kalau mau nikmati Jakarta, jalan-jalan Jakarta hanya bisa dinikmati saat-saat sebelum beberapa hari Idul Fitri dan sesudahnya. Saat itu bisa dinikmati jalan-jalannya, ya, jalan tol, jalan layang, dan lain sebagainya. Kalau hari-hari lain, orang bisa dinikmati. Ya, yang ada pengen kabur jadi buru-buru dah ke teras sorga. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini akan saya lanjutkan lagi penjelasan lebih lengkap lagi insyaallah malam Selasa yang akan datang. Majelis kita tetap berjalan. Yang ada di Jakarta ahlan wa sahlan untuk hadir. Kalau ada acara ya masing-masing punya undurnya. Ya, acara tetap berjalan. Yang ketinggalan pelajaran gimana bisa lihat di website, karena ini ceramah ini ditulis dan videonya pun tersimpan. Jadi yang sekarang ini siaran langsung kan, direkam. Setelah direkam, kalian buka website www.majelisrasulullah.org, itu muncul di yang paling kanan, baru akan beredar, baru akan bisa ditonton mungkin 8 jam setelah acara. Setelah itu sudah muncul nih yang sekarang nih. Kalau yang sekarang dilihat di situ di videonya, ya dilihat di situ yang sekarang itu 15 kemarin gitu. Tapi kalau yang dilihat langsung ini berapa? Karcis ya udah waktu arti berebut ketupat. Paling berebut ketupat, akhirnya dapat ketupat beneran. Ini ketupat kan. Cerita tukang becak, ya. Tukang becak bingung di rumah, belum beli baju baru, belum apa. Gimana caranya? Jadi akhirnya bawa penumpang ibu-ibu, dia lihat, di tasnya uangnya banyak nih. Langsung tuh ibu dilempar ke sungai. Tasnya diambil, udah. Nah ibu-ibunya alhamdulillah bisa berenang, bicara teriak maling, dikejar orang. Cerita mendapat ketupat, benar-benar dapat ketupat, banyak dapat ketupat. Benar, astagfirullahaladzim, bonyok mukanya. Dapat ketupat banyak,
Hadirin hadirat, mendingan ketupat yang ketupat lebaran daripada ketupat telapak tangan manusia. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita menajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa kesedihan kita berpisah dengan Ramadan itu tanda pengabulan bahwa Ramadan kita makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terlintas di hatimu atau lintasan syaitan, Ramadan buru-buru jalan dan repot lagi. Jangan terlintas seperti itu, tapi sebaliknya kita harus sedih dengan berangkatnya Ramadan meninggalkan kita. Semoga kalau ahlul arif billah, para arif billah, mereka sudah ketakutan kalau sudah mau akhir bulan Idul Fitri mau terakhir, mau takbiran sudah ketakutan. Kenapa? Kalau di luar bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala tidak kasih sayangnya tidak sebesar seperti di bulan Ramadan. Maka kita minta kepada Allah supaya Allah terkasih sayang kepada kita di bulan Ramadan dan di selain bulan Ramadan, supaya Allah Subhanahu wa taala samakan kasih sayangnya untuk kita. Amin. Faqulu jami'an ya Allah. Ya Allah, cahaya Rajab,
tempat ini Kau pijarkan cahaya Ramadan lebih besar, maka kami memintanya cahaya kemuliaan dan anugerah rahmat-Mu di bulan Ramadan yang sempurna. Ya Allah, kami tidak mampu untuk menyempurnakan Ramadan kami, tapi kami minta kepada yang Maha menyempurnakan. Ya Allah, yang Maha menyempurnakan segala. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah Rabbul arsyil azim. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arsyil karim. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala hadirin mengenai tadi sedekah itu untuk siapa saja tercantum pada surat At-Taubah ayat 60. Surat At-Taubah ayat 60 tercantum 8 macam yang berhak mendapatkan zakat. Hadirin hadirat mengenai zakat harta, nggak punya waktu kita untuk menjelaskannya sekarang. Insyaallah malam Selasa yang akan datang. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang terakhir sebelum kita bersalam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tetap memegang keputusan Lebaran Idul Fitri dengan menunggu keputusan Menteri Agama, ya, dari sidang isbat para ulama kita, dengan juga peralatan-peralatan yang lengkap, juga dengan perhitungan yang tiga dari orang-orang yang tiga, dan keputusannya itulah yang kita ikuti. Ya, kalau yang itu kan Muhammadiyah, bukan Muhammad kita. Jadi dari si Muhammadiyah, ya. Masjid-masjidnya sendiri, sekolah-sekolahnya sendiri, punya sekolah sendiri, punya masjid sendiri. Ya udah Muhammadiyah, bukan Muhammad kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau usah diikutin kalau Muhammadiyah, kita ngikutin Muhammad kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita bersalam kepada Rasulullah. Bapak Kiai Haji Asmuni Marzuki tinggal di Klender, yang main sejarah juga di Al-Munawwar. Beliau wafat tadi maghrib, kita bacakan Fatihah untuknya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ruhnya dan mengangkatnya bersama para siddiqin dan muqarrabin. Allahumma ighfir lahu wa'afihi wa'afihi wa'afu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aghsil al-ma'i thalji wal barad wa kadhalika jami'a qarabatina minal muslimin muslimat mu'minin mu'minat ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Baca kita bersalam kepada Muhammad kita. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a shani wa daraji. Yeah.
sudah sepuh guru kita Habib Uhud juga minta maaf ada pengumuman sebelumnya. Kita mampu kalau orang kan open house ya, kalau saya open house apa yang mau di open house-nya nggak ada, rumah aja kontrak enak, apa yang mau di open ada open doang, open ada di rumah ya. Kalau open house nggak ada house-nya ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi oleh sebab itu banyak orang-orang yang open house itu yang mau salaman, banyak di majlis-majlis gak dapat, gak kebagian. Kita mengambil keputusan untuk membuka siapa saja yang mau mengundang majlis Rasulullah SAW untuk halal bihalal di wilayahnya. Tidak ada biaya apapun, tidak dikenai biaya apapun. Dibuka mulai 6 Syawal. Mulai 6 Syawal sudah dibuka. Tidak ada biaya apapun bagi yang mau, yang paling nyiapin panggung deh. Semuanya sound system dan lain sebagainya, semuanya tidak ada biaya. Ya. Jadi tidak ada biaya dari pihak pengundang. Tidak ada biaya, saya ulangi sekali lagi, tidak ada biaya. Ya, ini free. Dengar ya? Free or fresh? Ya, fresh ya, fresh kan segar. Free. Ini free nih, ya. Untuk halal bihalal itu, tapi acaranya berbeda. Acaranya maulidnya agak singkat, ya dipersingkat, lalu sedikit tausiah, lalu salaman. Nah itu semua yang mau salaman ahlan wa sahlan. Tapi saya mohon tolong jangan terlalu banyak. Jadi kalau seandainya cakung 15.000 yang habis tangan saya. Pecah-pecah, ya tolong pecah-pecah itu yang banyak, ambil 5 tempat, jadikan 100-200 orang, 100-200 orang bagian semua, ya. Nah ini sana 15.000, sana 25.000, sana 20.000, habis, ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian. Dia masih kurang jelas, masih bingung, hubungi kontak person. Tanya tentang program ini, ya. Jadi program halal bihalal ini hanya sementara waktu sebelum mulai majlis-majlis biasa kita, majlis-majlis umum. Ya, ini program hanya ceramah saya sedikit saja, mungkin sambutan, lalu barang setelah itu salaman bagi orang-orang yang mau salaman. Nah itu saatnya, ya. Cuman jangan insya Allah jangan sampai ada berdesakan dan lain sebagainya. Cuman memberi kesempatan untuk saya untuk menyalami kalian. Saya pengen menyalami kalian. Ini enak sekali, tapi tidak kesampaian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan waktunya nanti. Ya. Bagi wanitanya gimana ibu-ibunya? Ya salaman dengan hati aja udah ya. Jangan salaman dengan tangan ya. Demikian yang saya sampaikan. Selanjutnya kalimatul talqin dan doa oleh guru kita yang kita cintai Al-Habib bin Muhammad Baqir Abbas. Ya tafadhal masykuran. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma rujud ana wa nabiyyuna min qabli la
نصيبا في كل خير يسعده في كل شهر وفي شهر رمضان